Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudaraku, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semuanya tetap bersuka cita dan kita tetap antusias ada di dalam hadirat Tuhan yang bersuka cita. Katakan amin saudara. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia dahsyat, dia ajaib, dia megah, dia yang terbesar. Amin. Yes. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan saudara, semua. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Pula yang berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau ajaib buat setiap kami Tuhan. Mari saudara angkat suaramu, semua katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak
bagi Tuhan kita, haleluya. Kau Raja di atas segala raja. Setiap kami sungguh-sungguh bergairah menantikan lawatan-Mu Tuhan. Kau hadir bagi setiap kami. Kau ada buat kami Tuhan. Kau nyata buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu. Ini setiap kami umat pilihan-Mu. Kami buka hati untuk jamaah-Mu ya Roh Kudus. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Oh, lebih dalam lagi Engkau bawa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Amin, amin. Hadirat-Mu adalah tempat teraman buat setiap kami. Hadirat-Mu adalah tempat yang terindah buat setiap kami. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
pujian ini tidak hanya sekedar lagu yang keluar dari hati kami Tuhan, tapi sungguh-sungguh inilah isi hati kami, ungkapan kekaguman kami akan Tuhan. Ajari kami Tuhan semakin hari semakin terpesona akan Engkau, semakin hari semakin bertambah cinta kami akan Tuhan. Walau keadaan tidak baik, walau kondisi yang kami hadapi tidak baik, tapi mulut kami, hati kami mau menyatakan Tuhan kami tetap baik, Tuhan kami tetap baik, selama-lamanya Tuhan kami baik. Itulah sebabnya Tuhan saat ini Tuhan, hanya Engkau pujian kami, hanya Engkau pusat penyembahan kami, hanya Engkau yang kami agungkan dan kami tinggikan dan tiada yang lain. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Angkat tanganmu tinggi saudara, katakan ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kenyataan dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kenyataan dalamku. Kau nyatakan Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kenyataan dalamku. Kami sembah Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak untuk diagungkan. Kami kagum akan pribadi-Mu, oh Yesus. Pujian kami, kepujaan hati kami, hanya Yesus yang berarti, hanya Yesus yang termulia. Biar dimanapun kau berada saat ini, kalau hatimu menyembah Tuhan, kau mengangkat suara mazmur
Karola bata syara bata karola bara bara la bata karola bara bata karola bara la bata syara la la ba. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Engkau layak Tuhan, nyanyi pujian bagi Yesus Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu agung Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Allah Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Dia. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini, mari kita kembali kepada dimensi firman, dimensi iman. Firman Tuhan mengatakan, orangku benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman berarti kita tidak hidup karena melihat. Sekalipun dalam kemanusiaan kita. Saya menyadari termasuk diri saya. Kita ada dalam sebuah keadaan yang memberikan tekanan dalam hidup, dalam hati dan pikiran kita. Tapi ingat, kita dalam orang-orang yang hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan mari pada kesempatan ini, saya mengajak kita melihat sebuah perspektif, worldview, cara melihat yang baru, yang berbeda, berdasarkan firman. Mari kita berdoa sebelum kebenaran disampaikan. Bapa yang baik,
Kiranya Engkau sendiri menyingkapkan rahasia ini, sehingga kami mampu melihat sebuah dimensi yang bukan dari realita, tetapi itu nyata yang sanggup mengubahkan hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan layakkan kami masuk dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Kita kembali, kita lanjutkan. Jadi firman itu membawa kita untuk melihat, memiliki satu gambaran. Dan cara kita melihat, apa yang kita lihat, itu akan mengubahkan hidup kita. Akan mendrive perilaku kita. Dan akan menentukan apa yang kita peroleh di dalam hidup ini. Oleh sebab itu mari kita melihat sebuah dimensi, perspektif yang berbeda. Bukan apa yang dikatakan realita atau orang-orang di sekitar kita. Tetapi apa kata firman. Firman Tuhan mengatakan ketika manusia itu diciptakan. Dia bukan makhluk yang seperti ciptaan yang lain. Dia diciptakan dengan satu keunikan. Dia menjadi makhluk roh yang ada di dalam tubuh jasmani. Dia dimampukan hidup di dalam dua dimensi. Disitulah identitas manusia itu. Dia tidak dilahirkan untuk menjadi korban nasib. Dia dilahirkan untuk menikmati kebaikan Bapa. Itulah identitas. Kita harus menemukan identitas kita. Siapa kita? Dan di dalam identitas kita, kita akan menemukan otoritas kita. Jalan hidup kita. Panggilan kita. Itulah sebabnya temukan siapa kita di dalam Kristus. Itulah modal untuk kita melangkah di tengah-tengah masa yang sukar ini. Orang Israel dia melewati padang gurun dengan jubah. Jubahnya tidak rusak. Sepatunya nggak rusak. Jadi melewati padang gurun harus punya jubah dan sepatu. Dan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku lewat lembah bayang maut, aku tidak takut. Penyertaanmu, tongkat gadamu, cincin dan otoritas. Jadi identitas itu gambaran adalah keintiman, intimacy and authority. Imam dan raja menjadi satu. Jadi dalam pengenalan kita akan Tuhan, dalam ibadah kita kepada Tuhan, itu bukan hanya meminta tolong semata, tetapi sebuah persekutuan, sebuah koneksitas oleh iman, membawa kita menemukan diri kita. Karena diri kita, status kita menentukan apa yang kita alami. Status kita menentukan kita berada di mana. Kita ini boleh masuk dalam ruangan apa, dimensi apa. Oleh sebab itu jubah itu menentukan seorang imam boleh masuk ke ruang kudus. Jubah yang dimiliki Adam membawa dia boleh tinggal di Taman Eden yang penuh dengan kelimpahan. Kehilangan jubah membuat dia terpental dari satu dimensi. Yang di situ airnya tersedia, rotinya terjamin. Mari kita temukan siapa kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Apa yang menyebabkan orang Israel gagal masuk tanah perjanjian? Karena mereka gagal meyakini kasih setia Tuhan. Mereka gagal mempercaya siapa mereka di mata Tuhan. Mereka selalu percaya bahwa mereka adalah korban nasib. Mereka selalu percaya mereka ini orang-orang yang korban keadaan karena perlakuan yang tidak adil orang lain. Karena keadaan yang tidak menunjang. Hari ini kita diberhadapkan. Apa dan siapa yang kita pilih? Kita letakkan diri kita sebagai korban nasib.
Atau kita percaya bahwa kita bukan korban nasib. Saudara, waktu saya berbicara ini, firman itu juga bicara dalam diri saya. Untuk kita dikuatkan kembali. Siapa kita di dalam Kristus? Dunia, lingkungan, itu sikap dan perlakuannya ditentukan siapa kita. Bukan rahasia kalau dalam dunia sosial. Orang yang punya uang dengan yang tidak punya, itu akan mendapat perlakuan secara sosial berbeda. Hanya Tuhan, ketika kita melarat, ketika kita jelek, ketika kita berdosa, ketika kita gagal, Dia menerima kita. Dia mencintai kita. Itu tidak bisa diperlakukan untuk kita pada lingkungan dan dunia ini. Nah, sumbernya kita harus mengalami Tuhan lebih dulu. Oleh iman kita mengalami kasih karunia. Kita menemukan jubah kita, tongkat kita, dan sepatu kita. Identitas kita. Sehingga kita tidak hidup sebagai manusia yang fana. Mulai katakan kita bukan manusia biasa. Oh, jangan sombong Pak. Bukan, ini bukan soal kesombongan. Kita tidak lebih dari orang lain. Tadi Bapak katakan jangan jadi manusia biasa. Ya, bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kita bait Roh Kudus. Saya boleh bersaksi. Ada saat-saatnya saya galau. Saya tidak habis kekuatan saya. Saya dalam keadaan lemah. Tapi ketika saya mulai mengaktifkan, saya memanggil Tuhan, Roh Kudus di dalam roh saya. Dan itu mulai bergerak, kuasanya, energinya, kasih Bapa yang memeluk saya. Itu akan terus mengalir. Membuat dari galau menjadi kuat kembali. Dari susah menjadi bersemangat, ada damai sejahtera. Dan saya tidak bisa menepuk dada, itu kekuatan saya, itu mental saya. No, saya tahu persis, kekuatan yang berlimpah itu bukan dari kita. Tetapi dari Tuhan, sebab harta ini tersimpan dalam bejana tanah liat. Mari kita hidup dengan mengandalkan kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita, bukan kita. Dan di dalam langkah bagaimana kita bersama Tuhan. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia. Bahasa Inggrisnya, I desire mercy. Bukan korban sembelian. Aku menyukai pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban bakaran. Jadi yang pertama, pengenalan akan Allah. Tadi itu keintiman. Bagaimana masuk dalam perjanjian? Apa syaratnya? Bersedia jadi korban sembelian, korban bakaran. Korban bakaran. Kita bersedia menjadi persembahan, dupanya naik. Kita dilumatkan, ego kita hilang, dilahap oleh karena kasih Bapa. Tapi yang kedua, aku mengenaki belas kasihan. Jadi saya dengan diri saya menemukan diri saya oleh karena Tuhan. Sebab tidak mungkin kita mengasihi kalau kita nggak utuh di dalam diri kita. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita ada di dalam kita. Nah, bejana itu atau kirbatnya harus utuh. Menampung kasih Tuhan. Untuk kita salurkan pada sesama. Jadi yang kedua, kita dipanggil untuk menemukan sesama. Belas kasihan. Pak, hari ini mikiri diri sendiri aja sudah susah. Justru itu uniknya. Seringkali Tuhan bawa kita untuk bersedia menjadi bejana untuk mengalirkan orang lain. Ingat kisah janda di Sarfat? Ini orang udah punya cuma satu genggam tepung loh. Tetapi bukan karena orang lain loh. Karena Tuhan bicara melalui Elia. Dan dia percaya waktu dia mempersembahkan tepung yang terakhir. Justru di situ kunci kelimpahannya terjadi.
Waktu saya terjangkit COVID, tentu saja sebagai manusia saya mulai menyembah dan meminta kesembuhan. Tetapi unik, saudara, saya justru dibawa untuk menangisi jiwa-jiwa, menangisi keluarga saya. Saya menangisi orang-orang yang datang dan minta doakan karena mereka cukup khawatir dan takut. Beberapa orang tanya, Pak Guana enggak takut. Saya bukan takut atau tidak takut. Saya dibuat lupa akan takut. Bukan berarti saya pemberani. Tidak, saya enggak berani mengklaim pemberani. Tapi damai sejahteranya melampaui akal. Membuat saya tenggelam dalam kasih-Nya. Ketika saya bersedia menjadi alat untuk bejana, untuk menemukan, untuk bersyafaat buat jiwa-jiwa yang Tuhan taruh dalam roh saya. Apa yang terjadi? Justru di situ saya sembuh. Saya disembuhkan, saya tertidur, saya bangun, simptom-simptom itu hilang. Saya tidak bohong, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu berlaku untuk sakit penyakit, kesembuhan atau sakit penyakit. Itu berlaku untuk pemulihan ekonomi. Kapan Ayub disembuhkan? Dipulihkan ekonominya, disembuhkan dari sakitnya. Ketika dia bersedia berdoa untuk sahabatnya yang sudah menyakiti hatinya. Kiranya rahmat anugerah menyertai kita. Jadi kita dibawa untuk menemukan Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menemukan sesama. Percayalah, saya saat ini bisa katakan, Tuhan itu bukan pribadi yang gila disembah. Oh, kalau nggak nyembah dia, saya marah. Tidak. Lah kenapa Tuhan berkata, sembahlah aku? Karena itulah kerajaannya. Protokol yang ketemu raja itu harus menyembah. Membawa persembahan. Ketemu Bapak nggak perlu. Ketemu raja harus membawa persembahan. Kenapa Salomo, orang-orang yang ketemu dengan Salomo membawa persembahan? Karena Salomo seorang raja. Nah, ketika kita membawa persembahan, protokol kerajaan, tatanan kerajaan, memberikan pijaan untuk dia hadir. Dan kehadirannya tidak tangan kosong. Alami kehadirannya. Anda dan saya akan menjadi berbeda. Dan itu justru kesempatan saat ini kita melewati pandemik ini. Dengan cara yang berbeda. Dengan keadaan yang berbeda. Bukan oleh kita. Tapi oleh kekuatan yang berlimpah-limpah. Untuk itu Anda dan saya harus menemukan siapa kita. Orang Israel gagal. Bukan gagal mempercayai perbuatannya. Tapi gagal mempercayai kasih setianya. Gagal untuk mempercayai siapa dia. Mereka di mata Tuhan. Mereka adalah anak, bukan budak. Tapi mereka terus memposisikan sebagai budak dan korban keadaan dan nasib. Itulah sebabnya reaksi mereka. Ngomel, bersungut-sungut. Karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sudah menyelamatkan dan menolong mereka. Oleh sebab itu Hosea 6 ayat 6. Pengenalan akan Tuhan. Itu lebih daripada korban bakaran. Dengan kata lain, pengenalan akan Tuhan, itulah korban bakaran yang sesungguhnya. Belas kasihan itulah korban sembelian yang sesungguhnya. Tuhan tidak hanya kita berjam-jam sama Tuhan tanpa sebuah tujuan. Pak, jangan kecilkan doa. Tidak, justru saya percaya doa syafaat. Seorang pendoa syafaat bukan hanya berintim sama Tuhan, dia dengan Tuhan saja. Tapi justru keintiman dengan Tuhan akan membawa seseorang menampung hati Tuhan. Hati Tuhan kemana? Jiwa-jiwa, keadaan. Kepada tanah, satu area. Itulah yang ketiga, kita dibawa untuk mengalami pengenalan akan tanah. Teritorial. Area. Dan dalam kesempatan ini di bulan Agustus kita baru saja merayakan Dirgahayu, negara bangsa Indonesia yang kita cintai. Tanah air.
Dan saya berkata, saya menemukan satu kebenaran. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengasihi Tuhan tanpa peduli sama sesama. Sebab perwujudan kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi diri kita dan mengasihi sesama. Sebagian orang terjebak mengasihi Tuhan dalam arti yang tidak kelihatan, tetapi dia nggak pernah peduli dengan sesama. Oh, menghormati Tuhan, sujud menyembah, sama orang tuanya tidak hormat, sama pemimpinnya tidak hormat. Bagaimana ekspresi kita menghormati Tuhan dengan kita menghormati otoritas yang di atas kita? Hal yang menyedihkan, Indonesia ini dibuat sesuatu yang kenaifan. Orang diajar, orang suka bertekun di dalam ritual ibadah. Tetapi nilai-nilai agama itu sepertinya sepertinya justru terbalik. Orang boleh memaki-maki presiden. Orang tidak menghormati otoritas. Orang tidak memakai kata-kata yang membangun. Tetapi sebaliknya, caci maki itu bukan orang yang nggak beragama loh. Saya tidak katakan agama tertentu. Oleh sebab itu kita perlu mengasihi gereja, kita perlu mengasihi kelompok kita, tetapi itu semua karena Tuhan, bukan menjadikan satu berhala. Melalui kita berkumpul bersama, hati Tuhan, pengenalan Tuhan itu diajarkan, dan hati Tuhan kepada siapa? Kepada sesama, kepada orang yang membutuhkan. Mungkin di antara saudara berkata, Pak, saya lagi kesulitan. Saya percaya belas kasihan Tuhan juga turun atas Anda. Tetapi biarlah kita di tengah kesulitan, kita juga menyediakan space. Apa kira saya tidak punya kesulitan? Oh, saya juga punya kesulitan. Saya tidak ingin tenggelam di dalam mengasihani diri sendiri. Bukan untuk menguatkan mental saya semata, tapi karena saya mau percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih setia. Siapa saya di mata Tuhan, itu yang andalan saya. Bahkan Tuhan berkata, bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu? Bapak jahat aja nggak mungkin kasih batu, anaknya minta roti. Saya bilang betul juga Tuhan. Lihat burung di udara. Ya, saya mau GR aja. Saya mau percaya. Bagaimana kesulitan kita lewati, kita hadapi. Kita melangkah dalam bagian kita. Tapi kita mengandalkan penyertaan, kekuatan anugerah yang menyertai kita. Yang ketiga, yang tadi saya sudah singgung, kita dipanggil dari sesama tanah air. Hal yang mungkin jarang disinggung di dalam gereja. Hari ini saatnya gereja membagikan, mengajarkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang mencintai tanah air. Bagaimana perwujudan kita menjadi terang dan garam. Inilah bagi bangsa. Bagi sesama, secara lingkup besar, bagi bangsa, bagi tanah air ini. Mari kita bagikan kepada generasi muda. Saya tahu persis, hari-hari ini kita banyak mendapat perlakuan yang tidak adil sebagai kaum minoritas secara agama. Tapi solusinya bukan kita mengeluh, kita protes. Lalu apa, Pak? Kita mulai meminta sesuatu anugerah. Bagaimana Daniel, Sadra, Mesah, Abednego bertahan, survive di Babel. Bagaimana Yusuf bisa survive di Mesir. Ketika mereka memiliki excellent spirit. Katakan kepada anak muda, mulai minta sama Tuhan. Lihat anak sulungnya Tuhan, bangsa Israel. How they survive. Bayangkan kalau hari ini orang Israel itu tidak punya teknologi, lemah, nggak punya keuangan atau apa.
hanya mengandalkan belas kasihan, saya kira sudah hancur lebur. Bagaimana rudal-rudal itu diluncurkan. Bagaimana kebencian demi kebencian dilontarkan. Kenapa mereka diberi survei? Mereka diberi anugerah, kepandian. Mereka menguasai teknologi. Kalau Daniel, Sadra, Mesakh, Abednego hanya rata-rata, mereka akan tersingkir. Tapi Tuhan memberikan kecerdasan 10 kali lipat. Saya tidak katakan Anda dan umat Tuhan itu harus semua cerdas. Tetapi ada sesuatu yang unik. Karunia anugerah yang membuat dia menjadi kontribusi buat negara dan bangsa ini. Saya masih ingat ketika Susi Susanti mengangkat nama Indonesia pertama kali mendapat medali emas di Olimpiade. Beliau bukan orang yang ikut politik, ikut partai tertentu, tidak. Tetapi kiprah yang dia lakukan itu sungguh-sungguh mengangkat nama bangsa Indonesia. Ada seorang doktor fisika namanya Yohanes Surya. Bagaimana dia melatih anak-anak Indonesia, bahkan anak Papua bisa menang dalam lomba fisika matematik. Saya katakan orang itu pahlawan. Kita dipanggil jadi pahlawan dalam bidang-bidang yang unik. Itu hanya kita terjadi ketika kita menemukan jubah kita, sepatu kita, lain kita. Berapa banyak orang tidak berhasil bukan karena Tuhan tidak sediakan, karena dia ada di tempat yang salah. Sudah waktunya gereja melahirkan politikus, bisnismen. Saya bahkan dalam tanda petik kelancangan saya tantang anak muda. Silakan kalau engkau diberi visi, jadi kaya. Tapi bukan kaya untuk pamer kekayaan. Jadi kaya untuk seperti Yusuf. Peduli kepada orang lain, saudara-saudara yang lain. Saudara seiman, saudara sebangsa. Kita hari ini miris melihat penderitaan rakyat di Afghanistan. Tapi secara umum bukan tugas kita untuk memikirkan mereka. Tugas kita adalah bagaimana kita bersama-sama sebagai saudara sebangsa. Untuk kita melewati pandemik ini. Kita berdoa, kita sokong Indonesia dengan doa, dengan karya. Baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan yang mendapat penglihatan. Katanya ada malaikat maut yang mengeluarkan pedangnya, Jawa Bali bahkan dibabat habis. Saya ditanya oleh murid-murid saya, bagaimana ini Pak? Saya bilang, oke, penglihatan itu bisa benar. Tetapi itu tidak titik. Itu koma. Percayalah, jangan panik. Loh kenapa Pak? Kalau itu benar kan medeni Pak. Ya, tapi tidak begitu. Karena gereja adalah dipanggil jadi imam. Seorang imam itu bisa menaikkan korban pendamaian. Memohon. Dan saya percaya lebih dari 10, lebih dari 100 orang benar. Yang memohon kepada Tuhan, Tuhan ingat Indonesia. Seminggu lagi keluar YouTube-nya. Dapat penglihatan lagi tuh hamba Tuhan itu. Saya lihat pedangnya sudah disarukan. Ya sudahlah. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mengenaki semua orang. Setiap orang sebetulnya pada dasarnya mendatangkan hukuman. Siapa yang punya privilege atau anugerah untuk meminta? Imam. Makanya Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Siapa yang kau mintakan ampun dosa, dosanya ku ampuni. Siapa yang kau tahan dosanya, dosanya ku tahan. Terimalah Roh Kudus. Ketika seorang ibu berdoa, ketika seorang suami berdoa untuk anak-anak, berjuang dan memohon, saya percaya imam dan raja itu jadi satu. Kita dipanggil untuk menemukan siapa kita. Kita dipanggil untuk peduli menjadi tangan yang terulur untuk sesama kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat buat bangsa dan negara. Dengan kita bergerak di dalam sphere lain kita, tanah kita. Beberapa tanah itu terkutuk dan Tuhan dikatakan dalam Alkitab memulihkan, menyembuhkan tanah itu. Ingat di Elisa dan air itu pahit sehingga banyak keguguran, banyak kemandulan. Diberikan garam, air itu jadi sehat.
Anda dan saya adalah garam, di mana dipulihkan melalui kita, melalui kepenuhan. Disitulah Anda dan saya dipanggil. Tidak boleh menjadi tawar hati. Jangan pernah kehilangan rasa dan cinta. Jangan tawar hati. Jangan jadi manusia biasa di tengah-tengah pandemik ini. Mari kita menguatkan, meneguhkan hati kita. Mari kita berkata seperti Daud dalam Mazmurnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia Tuhan yang mengampuni dosamu. Dia Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Dan Tuhan yang meluputkan akan lubang kubur. Dari pandemi, dari keadaan, dari krisis ekonomi. Mari kita berjalan dalam hadiratnya. Di dalam naungannya. Sehingga Mazmur 91 itu bukan lagi cerita. Sungguh-sungguh kita alami dalam hidup ini. Anda dan saya memang darah dan daging. Tetapi oleh kemurahannya Anda dan saya dilahirkan dalam roh. Menjadi anak Bapa. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dan kita adalah bait sucinya. Ketika Roh Kudus bergerak, teraktivasi. Ada sesuatu yang ilahi. Ada sesuatu yang supranatural. Yang sedang mengalir, tinggal, dan bergerak, dan hidup di dalam kita. Mari kita pegang perspektif ini. Karena Anda dan saya adalah imam-imam raja-raja. Imamat yang raja nih. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Sekaligus raja-raja yang memiliki otoritas. Mereka yang percaya kepada Kristus. Mari kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 17. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Bahasa Inggrisnya akan memerintah di dalam kehidupan. Oleh karena satu orang adalah Yesus Kristus. Melalui dia, melalui meterainya, melalui perjanjiannya. Kita dipanggil untuk memerintah. Bukan jadi korban. Memang tidak semudah membalik tangan. Tetapi biarlah kita memegang. Terus memegang janji Tuhan. Kalau Anda masih melihat satu awan kecil, biarlah Anda percaya. Tuhan bukan akan, Tuhan sudah menyediakan janjinya, anugerahnya. Kiranya rahmat, kasih sayangnya, kesetiaannya, itulah kekuatan gunung batu kita, pertolongan kita. Mari kita lewati. Terus, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai. Mari kita ajarkan pada anak-anak kita. Dan mari kita menaikkan syafaat untuk Indonesia, untuk keluarga kita, untuk gereja di mana kita ditempatkan, untuk orang-orang yang Tuhan taruh. Sehingga Indonesia adalah negara yang mampu melewati, diluputkan dari kuasa sampar, kelaparan maupun pedang. Oleh karena ada perisai yang menaungi. Percayalah kita tidak sendiri. Kita bersama-sama Tuhan dan saudara yang lain. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Tuhan menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu atas anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasih. Kuatkan hati mereka, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hibur. Yang berbeban berat Kau angkat di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih sayang-Mu, anugerah melimpah atas mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, saya percaya Anda diberkati dengan ibadah kita hari ini. Dan jangan lewatkan setiap hari Minggu beribadah bersama dengan kami GBI Tidar Blessing di YouTube channel ini saudara. Mari bangkit berdiri dimanapun kau berada. Terima sukacitanya, sukacita yang melimpah, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan bersama saudara. Robo memberikan kuasa. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kata-katakan iman saudara. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, semua melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kehidupan kami. Buat berkat-Mu hari ini, kami boleh menikmati Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu. Kami percaya semua itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu ini senantiasa boleh menjadi kekuatan atas hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang menang, bahkan orang lebih daripada pemenang Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu, Bapak Guana Tanjung yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai hidupnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami percaya Tuhan, jemaat-Mu GBI Tidar Blessing adalah jemaat yang tangguh, jemaat yang diberkati Tuhan, yang senantiasa sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, kami memberkati setiap mereka yang dengan setia mengembalikan perpuluhan maupun persembahan-persembahan yang lain. Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap mereka yang minggu-minggu ini berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga satukan hati kami
Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Kami memberkati Tuhan pulau-pulau, kami memberkati kota-kota dari Sabang sampai Merauke, diberkati oleh Tuhan, diberikan senantiasa kesembuhan oleh Tuhan. Tuhan, kami memberkati pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai RT RW sekalipun. Tuhan berkati setiap kehidupan hamba-hambamu ini. Biarlah apa yang diamanahkan atas hamba-hambamu ini boleh dikerjakan dengan roh takut akan Engkau, dan boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun bangsa ini berada. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati kota kami Surabaya di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kota kami Tuhan, warga kota Surabaya. Kami memberkati gerejamu GBI Tidar Blessing. Biarlah gerejamu boleh menjadi berkat. Kami memberkati setiap hamba-hambamu yang ambil bagian. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang atas mereka. Tuhan akan senantiasa kembalikan dengan berlipat ganda apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.